Sesi terakhir program pelatihan Kakak Jose di Jayapura untuk SDM OAP telah berakhir dan akan dibuka kembali pada semester 2 bulan Agustus atau September 2025. Dalam sesi terakhir ini, motivator Jose mengajarkan tentang pendidikan di mana di dalamnya mengajarkan bagaimana pelajar dan mahasiswa bisa cepat belajar dan mengingat serta berhasil dalam studi apapun. Tentang tenaga kerja, cara membuat surat lamaran, riwayat hidup dan teknik wawancara serta tips berhasil sebagai karyawan dan pekerja. Kewirausahaan yang berbicara tentang cara orang Papua bisa sukses sebagai pengusaha di tanahnya sendiri. Wakil Ketua Komisi C DPRK Kabupaten Jayapura Bob YS Banundi BSC BABM yang turut hadir dan membuka kegiatan ini mewakili Kabupaten Jayapura menyampaikan kami sangat apresiasi bangga sekali dengan kegiatan pengembangan SDM OAP ini. Dikatakannya ini sangat penting. Terima kasih, selamat pagi. Saya mewakili DPR Kabupaten Jayapura. Kami sangat appreciate atau bangga sekali dengan kegiatan pengembangan SDM OAP ini. Ini sangat penting. Dan kami kemarin sempat bertemu langsung dengan Ketua DPR bersama dengan teman-teman panitia, dan kami programkan untuk tahun depan kita anggarkan. Karena ini penting, tadi sempat kita dengan penjelasan bahwa kita tidak bisa dengan proses belajar yang baku lagi, tapi ada storytelling dan ada konsep-konsep pengembangan SDM itu. Makanya saya sangat senang dan tertarik sekali dengan ini. Dan ini penting untuk kita generasi, karena setiap hari, setiap minggu, bulan, tahun ini pasti ada anak-anak yang mengalami depresi atau tekanan-tekanan dalam keluarga mengakibatkan proses pengembangan berpikir, berusaha itu mengurang. Untuk itu pemahaman seperti Kakak Jose ini harus kita dukung supaya anak-anak Papua ini, generasi Papua ini harus benar-benar merdeka. Merdeka apa? Merdeka untuk belajar, merdeka untuk membangun dirinya, memajukan dirinya. Itu penting sekali. Mungkin begitu. Motivator Papua dan pendiri lembaga Harpa atau Harapan Anak Papua, Jose Alvan Oi, dalam wawancaranya mengatakan dirinya sangat bersyukur sekali di sesi keempat ini kami bisa mengambil tempat yang selama ini sudah diinginkan sekali, yaitu Aula Gedung PYCH. Dari segi tempatnya untuk pertama kali seperti teater, perkuliahan untuk mengajar, dan hari ini pesertanya semuanya adalah OAP. Dan ternyata bukan saja anak muda, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Jadi saya merasa bersyukur di sesi penutup ini bisa mengadakan di tempat yang baik dan semua secara teknis berjalan dengan baik. Pelatihan SDM OAP dari Kakak Jose akan bertolak tur ke beberapa kota di tanah Papua. Mulai dari kota Sorong pada tanggal 25 April, tanggal 2 Mei tepat di Hari Pendidikan Nasional di kota Serui. Minggu berikutnya di Wamena, Merauke, Timika, Manokwari, Biak, dan beberapa kota lainnya. Jadi bersyukur sekali karena akhirnya di sesi keempat hari ini tanggal 5 April 2025 kegiatan pelatihan pengembangan SDM OAP bisa mengambil tempat di suatu lokasi yang kami selama ini sudah ingin sekali, yaitu di PYCH Papua Youth Creative Hub. Gedungnya bagus, bentuknya teater, jadi keren lah. Dan ini mungkin pertama kali kegiatan semacam perkuliahan pelatihan dihadiri semua orang asli Papua, dan ternyata bukan hanya anak muda, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Jadi saya bersyukur karena di sesi penutup ini bisa mengadakan di tempat yang baik ini dan semua secara teknis berjalan dengan baik selama setengah hari ini. Ya. Untuk rencana selanjutnya Kak? Setelah ini berakhir, nanti yang ikut beberapa sesi akan terima sertifikat. Lalu kita akan pandu teman-teman, kebetulan di PYCH kasih akses untuk yang mau kerja di Freeport itu bisa mendaftar melalui pelatihan ini. Jadi nanti setelah saya akan sebutkan hal itu. Kami juga akan masukkan teman-teman ini ke grup. Kami bantu, saya secara pribadi bantu mereka untuk bisa dipersiapkan untuk lapangan kerja bagi yang mencari kerja. Dari Jayapura, Papua, Sanggra Mori Korwa, Jaya TV mengabarkan.